Baiklah teman-teman, kita masuk pada teknik analisis data. Yang pertama adalah teknik yang digunakan dalam metode padan. Teknik ini dibedakan menjadi dua, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar adalah teknik pilah unsur penentu atau biasa disebut sebagai teknik PUP. Alat yang digunakan dalam teknik ini adalah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Teknik ini dibedakan menjadi 5 berdasarkan alat penentu yang digunakan dalam metode padan. Yang pertama adalah daya pilah referensial, yang kedua adalah daya pilah artikulatoris fonetis, yang ketiga adalah daya pilah translasional, yang keempat adalah daya pilah ortografis, dan yang kelima adalah daya pilah pragmatis. Sebagai contoh, dalam sebuah kalimat itu kan ada, terutama kalimat peristiwa ini kan ada pelaku peristiwanya. Kemudian dari hal itu kita dapat mengetahui bahwasanya dalam sebuah kalimat peristiwa ada yang sebagai pelaku dan ada yang sebagai penderita. Dari hal itu kita menggunakan daya pilah referensial atau daya pilah pembeda referensi. Jadi, daya referensial kita digunakan untuk membedakan referen yang terkandung dalam sebuah kalimat peristiwa, seperti itu. Dalam praktik penelitian yang sesungguhnya, hubungan padan itu berupa hubungan banding antara semua unsur penentu yang relevan dan dengan semua unsur data yang ditentukan. Karena membandingkan itu berupa mencari kesamaan dan perbedaan, maka hubungan banding itu dapat disebut sebagai hubungan mempersamakan dan memperbedakan. Kemudian, setelah menggunakan hubungan penyamaan atau perbedaan itu, hasil akhir yang dicari adalah biasanya mencari kesamaan pokok di antara keduanya. Maka setelah kedua hubungan itu, hal terakhir yang dicari adalah penyamaan hal pokok. Dari hal tersebut, maka teknik lanjutan dari metode padan ini yang pertama adalah teknik hubung banding menyamakan atau HBS. Yang kedua adalah teknik hubung banding memperbedakan atau HBB. Kemudian yang ketiga adalah teknik hubung banding menyamakan hal pokok atau HBSP. Alat yang digunakan dalam teknik lanjutan ini masing-masing adalah daya banding menyamakan, daya banding memperbedakan, dan daya banding menyamakan hal pokok. Pada contoh dalam teknik dasar, kita mengetahui bahwasanya dalam kalimat itu ada unsur pelaku dan unsur penderita. Itu kita sudah menggunakan daya pilah memperbedakan. Kemudian kita tinggal menggunakan daya pilah menyamakan hal pokok. Bahwasanya dari hal itu ditemukan bahwasanya ada satu jenis referen yang sama. Untuk mengelompokkan pelaku dan penderita, maka kita menggunakan referen peran sebagai pengelompokan atau nama untuk mengelompokkan kedua referen tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Yang kedua, teknik-teknik metode AGI. Yang pertama, teknik dasar atau teknik bagi unsur langsung. Teknik dasar pada metode AGI disebut demikian karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan lingual datanya menjadi beberapa bagian atau unsur, dan unsur-unsur bersangkutan dipandang sebagai bagian yang langsung membentuk suatu lingual yang dimaksud. Adapun alat penggerak bagi alat penentu atau pirantinya ialah daya bagi yang intuitif, sedangkan alat penentunya sendiri adalah jeda, baik jeda yang silabik atau sendi maupun yang sintaktik atau ruas. Jadi mampu tidaknya peneliti
membagi data secara baik menjadi bagian unsur, mula-mula bergantung pada ketajaman intuisinya, kemudian penggunaan jeda tertentu. Lalu untuk teknik lanjutan yang B, yaitu teknik-teknik lanjutan dalam metode AGI adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik lesap, yaitu teknik yang digunakan dengan cara melesapkan atau melepaskan, menghilangkan, menghapuskan, dan mengurangi unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan. Yang kedua, teknik ganti, yaitu teknik yang digunakan dengan cara menggantikan unsur tertentu satuan lingual yang bersangkutan dengan unsur tertentu di luar satuan lingual yang bersangkutan. Yang ketiga, teknik perluas, yaitu teknik yang digunakan dengan cara memperluas satuan lingual yang bersangkutan ke kanan dan ke kiri, dan perluasan itu dengan menggunakan unsur tertentu. Yang keempat, teknik sisip, yaitu teknik yang dilaksanakan dengan menyisipkan unsur tertentu di antara unsur-unsur lingual yang lainnya atau yang ada. Yang kelima, teknik balik, yaitu teknik yang digunakan dengan cara tidak mengubah jumlah serta wujud unsur satuan lingual yang ada. Yang berubah hanyalah wujud satuan lingual sebagai satuan keseluruhan. Yang keenam, teknik ubah wujud parafrasal, yaitu teknik yang cenderung bersifat lingual. Dikatakan bersifat lingual jika pernyataan yang dimunculkan oleh teknik itu sebagai pengganti bagi tuturan atau data semula berupa penuturan yang biasa yang digunakan penutur bahasa yang bersangkutan dalam kesehariannya. Ketujuh, teknik ubah wujud non parafrasal, yaitu teknik yang cenderung bersifat metalingual. Dikatakan bersifat metalingual jika pernyataan yang dimunculkan oleh teknik bersifat atau diganti dengan tuturan data yang semula berupa penuturan yang meskipun logis akan tetapi sebagai pengganti tidak pernah digunakan penutur bahasa yang bersangkutan. Sekian, terima kasih.